Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu wa ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Ibu Visit Suharti, SE, SYME, selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan, serta teman-teman semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan perkuliahan pada hari ini, walaupun secara virtual ya teman-teman. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai pajak bumi dan bangunan serta biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sebelumnya, anggota kami yaitu yang pertama, Hikmatul Maihiyah, yang kedua, Hidamah Putri, yang ketiga, Anis Suryanik, yang keempat, Kartika Tri Amartani, yang kelima, Muhammad Fahmi Isnaini, dan yang keenam, Aslih Mubarak. Untuk presentator yang pertama, kami persilahkan. Nama saya Aslih Mubarak. Untuk materi yang pertama ada pengertian dari pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Bisa dikatakan juga bahwa pajak bumi dan bangunan merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan. Karena pajak bumi dan bangunan bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi dan bangunan yang tersebut. Dapat disimulkan bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Besarannya, pajak ditentukan keadaan objek, yaitu bumi atau tanah atau bangunan. Selanjutnya ada subjek dan objek PBB atau pajak dari bumi dan bangunan. Definisi dari objek pajak bumi dan bangunan merupakan tanah atau bangunan yang wajib untuk dipungut pajaknya atau dikenakan tarif. Di antaranya yaitu ada sawah, ada ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang, rumah, dan lain-lain. Terus kemudian subjek atau pelaku subjek dari pajak bumi dan bangunan merupakan orang pribadi atau badan yang secara sah dan nyata memiliki hak atas bumi, memperoleh manfaatnya, memiliki dan menguasai bangunan tersebut, serta merasakan manfaatnya. Di antaranya yaitu rumah tinggal, bangunan usaha, pusat pembelanjaan, jalan tol, dan lain-lain. Saya Kartika Tri Amartani, NIM 1917-2010-49 akan menjelaskan mengenai undang-undang yang mengatur pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 terkait PBB yang mengatur semua tentang pungutan atas PBB. Adapun pokok-pokok ketentuan PBB antara lain yang A. Untuk lebih memberikan keadilan dan dalam pengenaan pajak, diatur ketentuan mengenai besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak untuk setiap wajib pajak. Yang B. Memperjelas ketentuan mengenai upaya banding ke Badan Peradilan Pajak. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Wujud pelimpahan sebagian wewenang pemungutan pajak di wilayah yaitu pajak atas bumi dan bangunan, area pedesaan atau perkotaan dikelola oleh Pemda. Bentuk dari kebijakan pemerintah pusat mengamanatkan pajak daerah dan juga retribusi pengelola pajak bumi serta bangunan di wilayah pedesaan atau perkotaan. Untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tarif PBB. Tarif PBB perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3% yang ditetapkan dengan peraturan daerah masing-masing. Penerapan tarif tersebut di atas, di mana terdapat klausul yang menyebutkan paling tinggi, apabila kita cermati mempunyai beberapa makna yang memungkinkan timbul permasalahan di masyarakat. Saya Nikmatul Mehiyah dengan NIM 1917-2012-1 akan menjelaskan pada slide yang ke-8, yaitu masalah yang sering muncul karena tarif pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, penetapan tarif yang bersifat fleksibel, seperti dapat berubah setiap periode 5 tahunan seiring dengan pergantian pemerintah, dan yang terakhir, masing-masing pemerintah di kabupaten atau kota memungkinkan dapat menetapkan tarif yang berbeda-beda. Menimbulkan rasa permasalahan keadilan di masyarakat, terutama pada daerah yang berbatasan, seperti daerah yang satu bisa menetapkan besarannya sebesar 0,1% dan daerah yang lain menetapkan sebesar 0,2%. Pemerintah daerah kota atau kabupaten dapat memberi tarif 0% jika diperlukan, karena pada undang-undang tidak memberi batasan minimal untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan pada perdesaan atau perkotaan. Pajak bumi dan bangunan dimasukkan sebagai sumber pendapatan daerah, terutama daerah kabupaten atau kota, dan dikelola secara adil. Oke, terima kasih. Selanjutnya di sini saya Muhammad Fahmi Isnaini akan menjelaskan bagaimana cara mendaftar pajak bumi dan bangunan. Oke, teman-teman bisa lihat di PowerPoint slide-nya ada beberapa tahapan dalam pendaftaran. Yang pertama, teman-teman harus mengisi belangko permohonan pendaftaran objek baru. Nah, setelah diisi, kemudian teman-teman juga harus mengisi juga belangko SPOP. Nah, melampirkan fotokopi KTP atau kartu keluarga, fotokopi sertifikat tanah, fotokopi akte jual beli, fotokopi IMB, surat kuasa. Ini apabila dikuasakan ya. Nah, selanjutnya surat keterangan lurah apabila tidak ada bukti kepemilikan. Pendaftaran objek PBB ini dilakukan oleh subjek pajak dengan cara mengambil dan mengisi formulir SPOV secara jelas. Oke, ke slide selanjutnya. Selanjutnya, objek bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ya, dalam pasal 2 Undang-Undang PPATB yang menjadi objek PPATB adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut yaitu 1. Pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisah hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan pemutusan, hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Kedua, pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak, sedangkan jenis-jenis atas tanah yang diperoleh haknya dikenakan BPHTB sebagaimana sudah diatur di dalam pasal 2 ayat 3 Undang-Undang BPHTB, yaitu hak milik guna, hak milik,
hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan, rumah susun, dan hak pengelolaan. Berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1, terdapat beberapa objek pajak yang tidak dikenakan BPATB, yaitu 1. Objek yang diperoleh perwakilan diplomatik konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. 2. Objek yang diperoleh negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. 3. Objek yang diperoleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain di luar fungsi tugasnya. 4. Objek yang diperoleh orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena pembuatan hukum lainnya dengan tidak adanya perubahan nama. 5. Objek yang diperoleh orang pribadi atau badan karena wakaf. 6. Objek yang diperoleh orang pribadi atau badan karena kepentingan ibadah. Selanjutnya, sanksi pelanggaran biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Tata cara penagihan BPATB diatur dalam pasal 13, pasal 14, dan pasal 15 Undang-Undang BPATB. Maka apabila 1. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar, 2. Dari pemeriksaan SSB kurang bayar, 3. Wajib pajak karena sanksi administrasi berupa denda atau bunga, maka Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan surat tagihan BPATB ditambah sanksi bunga 2% per bulan maksimum 24 bulan. Surat tagihan BPATB setara dengan surat ketetapan pajak, SKBKB, SKBKTB, STB, SK pembetulan atau SK pengangguran atau SK banding merupakan dasar penagihan pajak. Pajak terutang berdasar surat-surat tersebut harus dilunasi paling lambat 1 bulan sejak diterima oleh wajib pajak. Lewat batas waktu dapat ditagih dengan surat paksa. Sesuai dengan pasal 93 ayat 1 sampai dengan ayat 3 Undang-Undang PDRD, apabila terdapat notaris dan kepala kantor tersebut terbukti melanggar ketentuan, maka dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 7.500.000 untuk setiap pelanggarannya. Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara juga akan dikenakan denda sebesar 250.000 untuk setiap laporan. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa pajak bumi dan bangunan atau yang sering kita dengar dengan istilah PBB merupakan pajak pungutan atas bumi bangunan yang mereka tempati atas hak yang mereka peroleh selama ini. Yang melakukan wajib pajak yaitu mereka orang individu maupun badan yang menerima manfaatnya selama bangunan tersebut masih ada. Pembayaran paling lambat yaitu 6 bulan setelah diterbitkannya SPT pada orang pribadi tersebut maupun badan yang menjalankannya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.